Halo semuanya, saya Adrian Virastiadi dengan NIM 2014 070149 asal dari Stikom Interstudi Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Opini Siswa Mengenai Tayangan Kartun SpongeBob SquarePants. Kita mulai dari latar belakang. Perkembangan yang sangat pesat terjadi pada industri pertelevisian di Indonesia. Setelah 27 tahun TVRI berdiri sebagai satu-satunya saluran televisi yang dapat ditonton oleh penduduk Indonesia. Pada tahun 1990-an, RCTI pun muncul sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia. Tahun 1990 sampai 2000-an pun menjadi tahun banyaknya stasiun televisi mulai meramaikan industri televisi Indonesia. Sebagai salah satu media hiburan yang mampu memberikan beraneka ragam pilihan, stasiun televisi berupaya untuk menjangkau permintaan berbagai kalangan usia pemirsanya. Karena persaingan pihak stasiun televisi pun dituntut untuk menciptakan dan menayangkan program-program yang menarik. Terlebih, media televisi mempunyai fungsi yaitu menayangkan dan memberi informasi kepada khalayak luas, menurut Effendi pada tahun 2003. Tetapi, banyak tayangan televisi yang dirasa berdampak negatif oleh para penonton. Tayangan seperti sinetron, drama televisi, bahkan tayangan kartun pun banyak yang mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia. Tayangan-tayangan tersebut dirasa tidak mendidik atau memberikan tayangan yang dianggap negatif. Belakangan ini banyak program yang ditegur KPI karena kontennya yang dirasa kurang mendidik. Salah satunya program kartun SpongeBob SquarePants yang ditegur karena dinilai menyajikan adegan berkelahi yang dinilai dapat berdampak buruk bagi penonton, terutama anak-anak. Konten tersebut dirasa tidak pantas ditayangkan karena dapat menggiring opini anak-anak sehingga terjadinya salah persepsi. SpongeBob SquarePants sendiri adalah sebuah serial animasi buatan Steven Hillenburg yang diterbitkan oleh perusahaannya sendiri, United Plankton Pictures Incorporation. Merupakan animasi terpopuler yang ditayangkan di jaringan TV kabel Nickelodeon. SpongeBob SquarePants berpusat pada protagonis eponim dan beragam karakter utama, pendukung dan berulang. SpongeBob di sini merupakan karakter utama yang memiliki sahabat bernama Patrick sang bintang laut yang biasa melakukan kegiatan sehari-hari bersama di bawah laut. Namun, ada beberapa unsur kekerasan yang terdapat pada tayangan kartun SpongeBob SquarePants ini, yang dikhawatirkan jika anak menonton tayangan kekerasan akan mempengaruhi perkembangannya. Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terlebih karena tayangan ini masih ditonton oleh masyarakat banyak. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah bagaimana opini siswa mengenai tayangan kartun SpongeBob SquarePants, identifikasi masalahnya untuk mengetahui opini siswa mengenai tayangan kartun SpongeBob SquarePants. Tujuan penelitiannya untuk memahami opini siswa mengenai tayangan kartun SpongeBob SquarePants. Manfaat penelitiannya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam bidang ilmu komunikasi khususnya di bidang penyiaran dan menjadi tambahan literatur dengan permasalahan yang sama. Komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi massa adalah komunikasi di mana pesan yang dapat diterima secara serentak dan cepat melalui media elektronik maupun cetak, menurut Mulyana dan Rahmat pada tahun 2010. Media massa didefinisikan sebagai wadah atau sarana orang untuk mencari dan mendapatkan informasi menurut Widiawati. Media massa didefinisikan sebagai wadah atau sarana orang untuk mencari dan mendapatkan informasi menurut Widiawati pada tahun 2012. Media massa juga berperan besar dalam mewujudkan informasi dan menyuguhkan hiburan yang dibutuhkan masyarakat. Opini. Pada buku Modern Public Opinion, William Albeck berkata bahwa pernyataan mengenai sesuatu yang bertentangan disebut dengan opini, menurut Abdurrahman pada tahun 1993. Lalu menurut buku Opini Publik Sunario pada tahun 1997, opini merupakan jawaban terbuka atau overt terhadap sesuatu persoalan atau isu ataupun jawaban yang diajukan secara tertulis maupun lisan.
Proses terbentuknya opini. Opini publik dapat terbentuk karena pengaruh dari proses komunikasi. Dengan media massa, melalui proses komunikasi, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan informasi tentang persoalan yang sedang terjadi. Opini publik akan terbentuk oleh media sehingga terjadi perubahan. Sikap dan mentalitas masyarakat adalah hasil perubahan dari opini yang berkembang di masyarakat. Lalu pada opini audience, James and Druckmann dalam artikel yang berjudul On the Limits of Framing Effects, Who Can Frame? Menjelaskan bahwa framing yang berbeda-beda di media dapat mempengaruhi opini audiens sehingga terjadinya opini yang berbeda-beda di benak audiens. Menurut Druckmann pada tahun 2001, kerangka pemikirannya di sini adalah judulnya dengan opini siswa mengenai tayangan kartun SpongeBob SquarePants. Variabelnya ialah opini, dimensinya ada kepercayaan, nilai, dan pengharapan. Lalu penelitian ini dianalisis dengan cara membagikan kuesioner atau angket dengan tujuan untuk mengetahui opini siswa mengenai tayangan kartun SpongeBob SquarePants. Metode penelitian di sini jenis penelitiannya ialah deskriptif, metode penelitiannya kuantitatif, teknik pengumpulan datanya kuesioner skala Likert, populasinya adalah siswi SMPN 3 Bogor, teknik analisis datanya menggunakan statistik deskriptif, teknik samplingnya adalah probability purposive sampling. Keabsahan penelitiannya menggunakan KMO dan Alpha Cronbach. Lalu di sini bisa dilihat operasionalisasi konsepnya dengan variabel yang cuma satu yaitu opini. Dimensinya ada kepercayaan, nilai, dan pengharapan menggunakan skala Likert. Hasil penelitiannya, hasil uji validitas variabel opini ialah 0,721 dengan artian pernyataan kuesioner telah dinyatakan valid, dan hasil uji reliabilitas variabel opini 0,951 dengan artian reliable. Dilihat pada grafik kontinum pada dimensi kepercayaan, terdapat nilai paling tertinggi pada butir pertanyaan ke-8. Lalu pada dimensi nilai paling tinggi terdapat pada poin ke-6. Lalu pada dimensi pengharapan terdapat poin tertinggi pada poin ke-2. Lalu hasil analisis variabel opini, dimensi pada variabel opini yang memiliki respon sangat setuju paling tinggi dari responden adalah dimensi pengharapan dengan nilai 4,53. Rekapitulasi minnya adalah 3,84. Lalu kesimpulannya adalah pada dimensi kepercayaan, responden memiliki opini yang positif terhadap tayangan kartun SpongeBob SquarePants. Lalu pada dimensi nilai, responden memiliki opini yang cukup positif terhadap tayangan kartun SpongeBob SquarePants. Dan pada dimensi pengharapan, responden memiliki opini yang positif, bahkan hampir sangat positif. Lalu sarannya, terdapat angka yang rendah pada indikator kedua pada dimensi kepercayaan bahwa ternyata responden masih percaya bahwa tayangan kartun SpongeBob SquarePants memberi dampak yang positif, bukan pengaruh buruk. Lalu terdapat angka yang rendah pada indikator pertama pada dimensi nilai. Hendaknya jangan dimunculkan tayangan kekerasan, karena film kartun SpongeBob SquarePants ini masih banyak ditonton oleh anak di bawah umur. Lalu, terdapat angka yang rendah pada indikator ketiga pada dimensi pengharapan yang ternyata responden tidak berpikir negatif saat melihat blur pada adegan Sandy Situpai memakai bikini. Ada baiknya pihak televisi memberi potongan adegan saat adegan Sandy Situpai memakai bikini. Sekian dan terima kasih.